really should learn to knock. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Equilibrium. Film ini menceritakan tentang keadaan dunia di masa depan, dan saat itu dunia telah mengalami Perang Dunia Ketiga, perang yang menghancurkan peradaban. Pimpinan umat manusia saat itu beranggapan bahwa ras manusia tidak akan bertahan jika suatu saat terjadi Perang Dunia Keempat. Oleh karena itu mereka mengusahakan agar tidak pernah terjadi peperangan lagi di antara ras manusia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya pertempuran sekelompok pemberontak dengan pasukan dari kepolisian yang menyergap markas mereka. Terlihat beberapa pasukan khusus kepolisian lalu mulai masuk ke dalam markas pemberontak itu, disertai dengan 2 orang pendeta yang ternyata pendeta tersebut adalah pendeta penjunuh yang diutus oleh pemerintah untuk menghabisi para pemberontak di kota mereka. Berbeda dengan polisi, pendeta yang bernama John Preston dan Errol Partridge ini memiliki kemampuan khusus yang sudah dilatih sebelumnya, di mana mereka telah dicuci otaknya sehingga tidak memiliki rasa apapun di dalam hatinya selain menuruti perintah dari atasannya. Di situ John yang telah membantoi habis para pemberontak tersebut lalu mencari dan berhasil menemukan tumpukan lukisan yang ternyata itu adalah lukisan asli yang bernilai miliaran dolar. Namun di situ John menyuruh untuk membakarnya. Ketika di perjalanan pulangnya, John melihat rekannya Partridge membawa sebuah buku yang seharusnya menjadi barang bukti dari para pemberontak. Namun, di situ Partridge tetap bersikeras untuk membawa buku itu bersamanya daripada harus mengikuti saran dari John untuk memberikan buku tersebut kepada divisi barang bukti. Mereka berdua akhirnya tiba di pusat kota, dan di mana di situ terlihat sedang berlangsungnya cuci otak massal yang rutin diadakan bagi para penduduk kota. Pemimpin tertinggi di kota tersebut diberi sebutan dengan Tetragrammaton, yang mana dia mengharuskan semua rakyatnya untuk menyuntikkan diri mereka dengan sebuah zat obat yang bernama Prozium demi menghilangkan akal dan rasa yang ada di dalam diri mereka. Kandungan di dalam zat obat itu sendiri bertujuan untuk mengurangi tingkat emosional yang ada di dalam diri manusia demi menciptakan dunia yang damai. Dan itulah kenapa pemerintah berusaha menghancurkan semua benda yang bisa menimbulkan kembali rasa yang telah hilang dari hati mereka. Kemudian, John terlihat sedang menghadap wakil dewan yang bernama Dupont. Dia ini adalah salah satu wakil dari Tetragrammaton. Lalu, Dupont menanyai John yang diduganya memiliki perasaan di dalam hatinya. Ternyata John ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Namun sayangnya istri John telah mati dibakar 4 tahun yang lalu dikarenakan melanggar aturan dalam memiliki perasaan. How did you feel? I trust you'll be more vigilant. Setelahnya, John yang juga memiliki kecurigaan kepada rekannya kemudian pergi ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mencari buku yang sebelumnya dibawa oleh Partridge.
Namun di situ John terkejut saat penjaga perpustakaan yang mengatakan bahwa rekannya belum memasukkan barang bukti apapun selama 1 minggu ini. Dan hal tersebut pun membuat John semakin yakin atas kecurigaannya. John akhirnya pergi mendatangi Petrich dan melihat Petrich sedang membaca buku yang seharusnya menjadi barang bukti di dalam sebuah bangunan yang telah porak-poranda. Karena melihat rekannya telah berkhianat dengan membiarkan perasaan tumbuh di dalam dirinya, John pun tanpa basa-basi langsung menembak tepat di bagian lehernya dan membuatnya mati seketika. Setelah itu, terlihat John telah memiliki rekan baru yang bernama Brent. Di situ Brent adalah seorang junior dan dia mengatakan kepada John kalau dia sangat kagum dengan sosok John Preston selaku sang senior. Setibanya John di rumah, anak John yang bernama Robbie Preston terlihat sedang menonton acara pencucian otak yang disiarkan oleh pemerintah. But a single, inescapable fact that mankind united with infinite. Ketika saat tidur, John ternyata masih sering bermimpi sosok dari sang istri di saat kejadian dirinya mati dibakar karena pelanggaran akal. Keesokan paginya, ketika John baru selesai mencuci mukanya, tanpa sengaja dia menjatuhkan botol obat Prozium miliknya, dan hal itu dipergoki oleh Robbie. Di situ Robbie lalu meminta sang ayah untuk melaporkan hal tersebut kepada Equilibrium dan meminta penggantinya. Setelah itu pun, John pergi dan setibanya di Equilibrium, John melihat tempat itu ditutup sementara dikarenakan adanya kegiatan teror Ria. Kemudian, Brent yang baru tiba di situ pun langsung mengajak John pergi ke suatu tempat. Setibanya di sebuah tempat, ternyata Brent mengajak John untuk menangkap seorang wanita yang bernama Mary O'Brien yang telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan zat Prozium selama beberapa waktu. Di rumah Mary itu, mereka kembali menemukan sebuah ruangan rahasia yang ternyata di dalam ruangan tersebut berisi bermacam perabot yang bisa membangkitkan perasaan dari orang yang melihat ataupun menyentuhnya. Lalu setelah itu John membawa Mary ke sebuah tempat untuk diinterogasi sembari memberikannya sebotol obat zat Prozium untuk digunakannya. Tetapi di situ ternyata Mary lah yang sedang melakukan interogasi kepada John tentang arti dari kehidupan. Mary yang juga memberitahu kepada John bahwa arti dari sebuah kehidupan ialah merasakan cinta, amarah, dan juga kesedihan. Tanpa itu semua, manusia bagaikan sebuah jam yang hanya berdetak. Lalu John yang kalah argumen itu akhirnya pergi dari ruangan tersebut dan melihat Dupont yang sedang melatih para pendeta Grammaton di ruangan lain. Ketika John sudah berada di rumahnya, dia menjadi bimbang untuk menggunakan Prozium pada dirinya dikarenakan dia mengingat kata-kata dari Mary. John yang kali ini telah merasakan perasaan kembali di dalam dirinya pun berangkat ke kantornya dengan gerak-gerik seperti biasanya. Saat sudah berada di meja kerjanya pun, John langsung menata ulang tata letak barang-barangnya. Tidak lama dari itu, Brent mendatanginya untuk menjemputnya dan kembali meringkus pelanggar akal di daerah Nether.
Sama seperti di tempat sebelumnya, di situ John juga menemukan sebuah ruangan yang berisi benda-benda yang bisa memicu tumbuhnya perasaan bagi manusia. John lalu memainkan piringan hitam musik dan itu semakin membangkitkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Dan hal yang sama pun terulang di situ, di mana terlihat John membawa sebuah buku bersamanya yang seharusnya buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian, tiba-tiba seorang petugas datang melaporkan penemuan beberapa ekor anjing di belakang lokasi tersebut. Brand lalu menyuruh salah satu seorang petugas di situ untuk melenyapkan anjing-anjing tersebut dengan menembaknya. Namun, saat selesai melenyapkan anjing-anjing itu, tiba-tiba seekor anak anjing berlari tepat ke arah John. John kemudian membawa anjing tersebut dengan alasan untuk diteliti. Siapa tahu ada penyakit pada anjing tersebut. Atas kejadian itu, John pun kembali dipanggil oleh Dupont. Di situ, John meminta agar para pemberontak tidak dibantoi, melainkan ditahan supaya mereka bisa mengetahui markas utama dari para pemberontak di bawah tanah. Namun, upaya dari John tidak membuahkan hasil karena Dupont tetap memerintahkan para pendeta Grammaton untuk menghabisi semua pelaku pelanggaran akal tanpa terkecuali. Setelah itu, John menuju ke ruangan penyimpanan bukti untuk melihat barang bukti dari Mary. Di dalam kotak penyimpanan itu, John mulai merasakan aroma dari sebuah pita dan dia segera memasukkannya ke dalam saku celananya. Saat malam harinya, John yang sedang berusaha membebaskan anak anjing yang sebelumnya dia bawa, ternyata John diikuti oleh Brand diam-diam dan dia menyuruh para polisi untuk menggeledah John. This is your last warning. Identification. Clear, sir. Keys. Ketika penggeledahan dimulai, para polisi itu mendengar suara anak anjing itu dan John pun akan ditangkap. Shoot him! Shoot him! Setelah menghabisi para polisi tadi, John kembali ke rumahnya dan menyimpan obat prozium miliknya di sebuah tempat, tepat di belakang cermin kamar mandinya. Beberapa waktu kemudian, terlihat John yang sedang berlatih sendiri tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Brand yang langsung menantangnya untuk melakukan pertandingan persahabatan sembari menanyainya tentang peristiwa di malam kemarin. Keesokan malamnya, John dan Brand kembali memburu para pemberontak di sebuah gedung tua yang diikuti oleh beberapa pasukan kepolisian yang langsung menghabisi mereka satu persatu. John yang mendapati beberapa pemberontak di situ pun justru membebaskan mereka agar tidak tertangkap oleh para polisi. Now, let's go. Namun ketika John tiba di sebuah ruangan, di situ sudah ada Brand di dalamnya bersama para pemberontak yang sudah mereka tangkap dan akan segera Brand habisi. Lalu Brand meminta John untuk segera menghabisi para pemberontak itu dengan memberikan senjatanya. Tetapi John yang tidak mau menghabisi para pemberontak itu pun memilih agar para polisi saja yang menghabisinya.
Setelah itu, John lalu kembali menghadap DuPont dan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi mata-mata untuk mengetahui markas utama dari para pemberontak. Tidak lama dari itu, John mengunjungi jasad Petrich dan meminta kepada penjaga di situ untuk membawakan barang pribadi milik mantan rekannya tersebut. Di situ, John melihat sebuah foto Petrich dengan Mary. Kemudian, John pun dengan segera kembali menemui Mary dan menanyakan tentang hubungan mereka berdua. Mary yang mendengar kalau John lah yang telah menjunuh Petrich seketika dia berusaha menjunuhnya, namun John dengan cepat berhasil menghentikannya. Di situ akhirnya Mary menyadari bahwa John juga telah memiliki perasaan di dalam dirinya. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Mary, kemudian John pergi ke sebuah tempat bimbel dan menanyai guru mereka yang juga seorang pelanggar akal tentang sosok dari Petrich. You're an offender. Now you will tell me everything you know about it. You come in here with a fella named Yerk. Saat John mendorong guru itu yang menghancurkan rak buku, di situ John menemukan ruangan rahasia yang di dalamnya ada seorang pria yang bernama Jurgen, yang merupakan seorang pimpinan dari para pemberontak bawah tanah. Welcome to the underground. Jurgen ini ternyata sedang melakukan sebuah tes terkait perasaan dari John untuk memastikan dirinya bukanlah mata-mata yang dikirim oleh pemerintah. John juga mengatakan bahwa Mary yang ternyata adalah salah satu dari anggota mereka akan dieksekusi esok hari. Dan demi menghancurkan sistem pemerintahan saat ini, Jurgen menyuruh John untuk menjunuh langsung The Father Tetragrammaton. Keesokan harinya, John kembali dipanggil oleh DuPont yang ingin memastikan tentang rumor yang beredar tentang diri John. Namun, John dapat meyakinkan DuPont akan loyalitasnya kepada Tetragrammaton. Setelah itu, John kembali mendatangi ke markas pasukan pemberontak dan memberikan mereka informasi tentang lokasi dari keberadaan Tetragrammaton. Di situ, Jurgen meminta kembali kepada John untuk menjunuhnya secara langsung agar rencana kubu pemberontak di dalam menghancurkan pabrik dari zat prosium bisa segera terlaksana. Dan karena tidak ingin mengalami kehilangan yang sama saat istrinya dieksekusi, John yang baru saja melakukan pertemuan dengan para pemberontak tadi pun kemudian datang untuk menyelamatkan eksekusi Mary. Namun sayangnya sudah terlambat. You're too late, sir. The time lock is Clear the air turbines on. 6 seconds. 2 seconds. 8 seconds. Cleric John Preston, you are under arrest. Lalu Brand membawa John kepada wakil Dewan DuPont. Di situ Brand juga melaporkan bahwa John telah menghabisi tim penyapu di saat sedang menyergap pasukan pemberontak di Nether. Namun ternyata John yang cerdas telah memprediksi hal tersebut sebelumnya, dan John telah menukarkan senjata miliknya dengan senjata milik Brand pada saat dirinya meminta John untuk menghabisi para pemberontak. Wait, I can This is a mistake! John yang akhirnya dibebaskan ini pun kemudian meminta kepada DuPont untuk bisa menemui sang Tetragrammaton sebagai hadiah apabila dirinya berhasil mengungkap markas pusat dari para pemberontak. Setelah itu, saat John kembali ke rumahnya, dia melihat beberapa orang polisi yang sedang menggeledah rumahnya atas laporan dari Brand sebelum dirinya ditangkap. Khawatir karena zat prosiumnya akan ditemukan oleh para polisi, John pun segera mengeceknya dan ternyata Robbie telah mengamankannya. Ternyata Robbie juga telah berhenti menggunakan zat prosium tersebut sejak dia melihat ibunya dihukum mati oleh pemerintah. John kemudian menjalankan rencananya dan menangkap semua para pemberontak di bawah tanah agar dirinya bisa bertemu secara langsung dengan sang The Father Tetragrammaton. Namun ternyata di luar perkiraannya, di situ dia diharuskan mengikuti sebuah tes sebelum bisa bertemu dengan The Father Tetragrammaton. Dan itu semua adalah jebakan yang telah dibuat oleh DuPont bersama Brand. Hal yang sebenarnya adalah The Father Tetragrammaton ini sudah mati bertahun-tahun yang lalu, dan DuPont ini adalah penerus yang telah dipilih oleh Dewan sebagai penggantinya.
Karena kecewa akan hal tersebut, John yang menjadi marah dan mulai menggila di ruangan tersebut. Kemudian John pun menghabisi seluruh polisi penjaga di situ dengan murka. Setelah menghabisi seluruh polisi penjaga, akhirnya John berhadapan langsung dengan Dupont, sang tetragrammaton. Namun di situ John kembali dihadang oleh beberapa pasukan penjaga elit Dupont. Kini hanya tersisa Dupont seorang diri yang ternyata dia juga cukup terlatih seperti John. I pay it gladly. Seakan belum puas membantoi Dupont dan para anak buahnya, John melampiaskannya dengan menghancurkan semua properti milik pemerintah di situ. Lalu di sisi lain, terlihat para pasukan pemberontak berhasil menghancurkan pabrik dari zat prozium yang tersebar di kota tersebut dan membantoi habis para antek-anteknya.